di hati, udah sakit di kepala. Jadi mati pun gue Tuhan gak akan terima. Iya. Kalau pernah ke psikolog nggak? Gak pernah gue. Kalau Li pernah nggak ke psikolog? Belum pernah. Tapi menurut gue ya akhir-akhir ini tuh kayak penting nggak sih kita ke psikolog? Menurut gue sih penting ya. Menurut Lia penting ya? Penting. Menurut gue juga penting sih, Li. Karena nggak semua hal atau nggak semua masalah kita bisa obrolin ke teman kita, ke orang tua. Menurut gue kayak ke psikolog tuh mereka tahu dasar ataupun akar masalah yang kita hadapi gitu kan. Kalau kadang-kadang kalau cerita ke temen tuh kayak mereka malah nyepelein nggak sih? Kayak baper lo, lemah, iya nggak sih? Itu kan jadinya mental kita juga jadi keganggu, malah keganggu. Jadi problem kita bukannya berkurang, malah bertambah sebenarnya. Dan gue merasa kayak ya udah ngapain lagi gue cerita. Nah, ya itu kan? dia. Akhirnya kayak dipendam sendiri gitu. Akhirnya jadi malas curhat gitu loh, karena pada akhirnya kayak lu kok baper banget cuman masalah kayak gitu doang. Ya elah, masalahnya cuman kayak gitu doang, ngapain dipikirin. Bener. Lu tahu nggak, masalah teman gue, masalah gue lebih berat daripada lu. Iya, itu yang hal apa ya, minus yang buat gue malas cerita ke teman-teman. Karena kayak kadang-kadang kita nggak boleh lo ngebandingin masalah kita sama masalah orang lain, karena ya porsinya tuh beda-beda. Dan masalah orang tuh juga dia merasa berat, ya udah kita jangan bandingin. Kadang-kadang kita nggak bisa ngebandingin permasalahan yang kita hadapi sama orang lain, iya kan? Iya, jadi sebenarnya kita itu cukup dengerin aja. Kalau kita udah dipercayakan orang untuk mendengarkan curhatan dia, sebenarnya kita cukup dengerin aja, nggak usah komentar banyak, karena itu akan berpengaruh pada mental kita juga. Jadi bukannya malah berkurang masalah kita, malah kita kok kepikiran, oh iya, apakah gue yang terlalu baper gitu ya, atau gue yang emang terlalu lemah gitu ya kan, jadinya kepikiran. Iya emang. Jadi kayak bikin kita tuh males cerita sama orang. Betul. Kayak teman-teman terdekat gue aja nggak bisa nolongin gue, iya kan? Ya menurut gue sih penting ke psikolog. Tapi menurut Karen, orang tuh udah aware nggak sih sama mental health? Kalau yang gue lihat sih orang Indonesia masih kurang sih. Orang-orang kita tuh masih kayak punya stigma negatif soal ke psikolog gitu. Kenapa ya? Ya mungkin udah tertanam kalau sejak dari dulu tuh psikolog itu untuk orang gila. Untuk orang gila atau orang yang punya gangguan mental. Iya gitu. Jadi akhirnya orang pun mau ke psikolog, orang jadi takut gitu. Aduh, kalau gue ke psikolog nanti dibilang gila lagi. Iya, gue dijudge kayak gila loh kayak gitu. Gue, padahal gitu kan. Ya banyak banget yang bisa kita dapetin dari psikolog, berkonsultasi sama psikolog. Zaman sekarang tuh kayak lo mau cari ataupun milih jurusan di SMA itu bisa banget lo konsultasi sama psikolog. Mereka tuh bisa nentuin lo tuh cocoknya di jurusan mana, atau jadi lu punya keahlian di bidang mana, lu punya skill di bidang yang mana. Iya, jadi nggak semata-mata kayak lo punya gangguan mental jadi lo ke psikolog, enggak, tapi banyak banget yang bisa kita konsultasiin sama psikolog. Balik lagi ke mental health ya Kak. Ada orang-orang yang emang sudah terbiasa mungkin kayak mengutarakan masalah mereka ataupun apapun yang mereka alami gitu ya. Tapi menurut Kak, ini enggak sih hal-hal negatif ataupun feedback yang kita terima itu ngaruh enggak sih ke personality kita? Feedback kayak gimana sih misalnya? Ya pastinya coba. Yang kayak tadi komentar-komentar negatif yang menyepelekan. Itu menurut Kak Reni pernah menghadapi itu enggak? Sering banget gue, makanya gue tuh lebih memilih untuk nggak mau curhat sekarang. Itu ya lebih tepatnya, gue lebih suka mendam sendiri gitu. Gue nggak akan mau curhat karena dalam pikiran gue tuh kayak gitu, kalau gue curhat ke temen pasti dia akan bilang kayak gini, lah masalah lu cuman kayak gitu doang Ren, ngapain masalah dipikirin? Gue lebih gede iya gitu. Masalah gue lebih gede gitu, alah lu cuman masalah kayak gitu doang, ngapain dipikirin gitu, kayak menyepelekan gitu. Jadi pada akhirnya kan, ya ampun ngapain gue curhat kalau kayak gini kan, yang ada gue makin pikiran, yang ada gue makin stres. Lah kalau makin stres ya ngapain gue curhat ke orang gitu. Malah kalau dipendem itu menurut gue malah lebih bahaya, karena itu akan menumpuk gitu loh. Kayak
Karen, kalian tahu nggak kenapa banyak banget kasus orang bunuh diri lah? Nah itu dampak-dampaknya. Kalian jangan mikir kalau gila dia nggak punya Tuhan misalnya, kayak gampang banget, maksudnya cuman masalah gitu doang, dia langsung memutuskan untuk bunuh diri, dia nggak ingat keluarganya apa. Kalian jangan mikirin hal yang jauh dulu, kalian tuh harus tahu apa yang dia rasain. Betul. Menurut gue sih itu kayak mungkin dia nggak punya siapa-siapa untuk ngobrol, untuk share soal masalahnya dia, karena sepengalaman gue ya Kak, even kita nggak ngobrol 100% terbuka sama orang lain, misalnya kan kita ya kalau kita punya masalah kita kan mungkin agak ini ya nutup-nutupin ya, kayak ya udah gue ceritanya di permukaan aja, tapi itu tuh kayak ngefek gitu ke gue, kayak gue membagikan atau mengeluarkan sedikit lah, at least ada yang dikeluarkan, ada yang kita betul. Ya kita agak ringan lah bebannya. Kalau kita pendem itu kayak bener-bener numpuk dan akhirnya kita kalau nggak bisa kontrol ya kita melakukan hal-hal yang tadi. Pernah nggak sih Lia melakukan hal-hal kayak gitu? Karena udah saking stres, melakukan hal-hal gila karena udah saking numpuk stresnya. Hal gila sih belum pernah, cuman gue ya Kak ya kalau misalnya stres itu gue belanja sama gue makan. Jadi nggak pernah melakukan tindakan-tindakan yang sampai aduh gue udah stres banget, gue udah sampai melakukan kayak teriak sendiri, nangis sendiri, atau kalau nangis sendiri pernah, menyakiti diri sendiri. Nangis sendiri pernah. Tapi kalau di tingkat yang mana, sampai tingkat kemana itu? Kalau nangis sendiri tuh kayak benar-benar kayak udah rasa capek gitu loh. Kayak anjir ini kok nggak ada solusinya. Iya, cuman ya balik lagi gue berdoa sih. Maksudnya puji Tuhan masih ada penjagaan itu ya, maksudnya gue masih punya pegangan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita mikir kayak anjir kayak udah nggak ada jalan keluar, kayak udah nggak tahu lagi kan. Tapi kayak puji Tuhan masih berdoa, masih ingat Tuhan lah kayak gitu. Itu masalah terbesar apa sih yang sampai kayak gitu? Gue tuh sebenarnya hal kecil pun bisa jadi besar Kak. Jadi gue tipikal orangnya tuh overthinking dan mau semuanya tuh sempurna gitu loh, perfeksionis. Jadi Kak gue tuh kerja ya misalnya ada hal yang salah satu aja, kayak miss dikit aja, yang orang tuh kayak ya elah ini loh cuman gini doang, maksudnya nggak fatal gitu, gue bisa stres. Iya. Overthinking sih ya. Dan gue nggak ini mungkin salah juga. Gue nggak bisa, dalam pikiran gue tuh gue nggak boleh salah. Ya memang stigma di pikiran kita itu harus benar-benar juga sih sebenarnya. Jadi kita, kayak gue tuh kayak mikir kayak gue nggak boleh salah. Kalau salah berarti gue jelek. Kalau salah berarti gue kerjanya nggak bener. Itu gue. Jadi kadang-kadang tuh gue suka cerita sama orang kayak, aduh gue kalau kayak gini, kalau salah itu bagus nggak ya, atau kayak kalau punya salah itu nggak apa-apa kan ya, gue tanya kayak gitu, dan orang tuh kayak ya kalau lo nggak pernah punya salah gimana lo belajar gitu kan, gimana lo mau tahu yang bener. Itu gue sih Kak. Jadi kayak hal-hal yang kecil tuh bisa jadi gede, bisa jadi, dan gue tuh tipikal orang yang tadi overthinking dan mikirnya tuh bisa lama banget. Kayak nangis sendiri. Iya bisa nangis sendiri. Jadi kayak mikirnya tuh bisa sampai 2-3 minggu, bisa sebulan. Serius. Kebawa pikirannya gitu. Jadi kayak pengalihannya itu makan atau jalan keluar, olahraga kayak gitu sih. Kalau Karen hal tergila atau gimana sih? Hal-hal terberat atau hal-hal itu. Apa sih yang biasa dilakuin? Gue pernah ya di titik terendah gue itu, gue ada sampai kayak bener-bener nangis yang senangis-nangisnya. Itu gue ada terlentang di lantai. Itu gue nangis udah sampai kayak yang gue ngelihat diri gue udah nggak ada artinya lagi. Gue udah nangis sampai tertidur di lantai. Mohon maaf nih, kayak gue nangis udah sampai kayak ingusnya juga udah jatuh. Gue udah nggak, ya ampun, kayak gue udah mau mati aja gitu. Kayak udah sampai pasrah gitu loh. Saking stresnya gitu kan. Jadi kayak gue mikir ngapain sih gue hidup gitu. Terus sakit banget gitu loh, udah sakit di hati, udah sakit di kepala. Jadi sampai gue nangis tuh udah benar-benar gue terlentang di lantai. Itu udah kayak gue pasrah aja, kalau Tuhan mau ngambil gue saat ini ya udah ambil aja gitu. Itu kayak gitu aja. Tapi gue nggak berani membunuh diri karena gue masih beruntung, puji Tuhan ya, karena kita itu masih punya iman ya. Jadi kita itu takut menyakiti diri kita sendiri juga gitu loh. Jadi gue pernah tuh ada saat dimana kayak
sampai gue udah mau ngambil pisau. Serius? Kayak terus gue mikir nggak mungkin gue melakukan ini, mati pun gue Tuhan nggak akan terima, ya kan. Jadi udah kayak mati pun kayaknya nggak mungkin mati karena pasti Tuhan nolongin gitu nggak sih? Tuhan nolongin dan itu malah bikin jadi masalah lagi gitu. Akhirnya udah gue cuma ngeliat aja pisau ini, gue makin sakit hati, gue udah teriak, udah kayak yang udah benar ke orang gila gitu loh. Jadi udah teriak, udah nangis sendiri. Ya ampun, maunya gimana sih? Gue udah masukin kepala gue dalam lemari, hampir badan gue semua masuk dalam lemari, terus gue udah kayak orang gila gitu loh, udah nangis segala macam. Tapi itu sendiri ya? Iya sendiri. Karena gue gitu tadi, gue sekarang itu nggak mau curhat ke orang. Even keluarga aja kadang, bukannya gue nggak percaya sih, maksudnya gini, kadang kan kita itu kan maksudnya udah berkeluarga gitu kan, semakin dewasa kan kita punya kepentingan yang berbeda-beda kan. Jadi kadang kayak saat gue nge-WA dulu nih misalnya, kakak lagi ngapain atau dia lagi ngapain gitu, terus kayak mereka bilang lagi sibuk gitu kan. Iya, itu juga kan gue ngerasa gue nggak akan mungkin di saat gue langsung cerita gitu kan. Kita kan nanya dulu kan, apalagi gitu. Kadang-kadang kalau ke keluarga ya, kayak kita chat lagi apa, itu kayak mereka yang curhat duluan nggak sih? Iya, ini kayak gitu. Gini, ini kayak gini. Itu jadi kayak kita kayak ngerasa, ya ampun, ini gimana? Gue mau curhat, keluarga gue juga punya masalah. Itu sih Kak yang gue mikirin juga kadang-kadang. Gue nggak mau curhat ke temen karena kayak gue berpikir bahwa orang tuh semuanya tuh punya masalah. Punya masalah sendiri. Mau kecil, mau besar. Tapi nggak semua orang bisa memikul masalah yang kecil tuh dengan baik ataupun besar dengan baik. Jadi orang-orang tuh berbeda gitu loh cara menghadapi masalah dan stres mereka. Iya nggak sih? Iya, makanya pada akhirnya ya udah pendam sendiri. Makanya menurut gue kayak penting kan ke psikolog. Apalagi ya sekarang tuh Kak banyak banget aplikasi. Iya nggak sih, aplikasi curhat kayak, atau aplikasi kayaknya ada di aplikasi psikolog gitu, kayak konsultasi psikolog gitu. Kayaknya gue pernah deh kayak coba di web gitu. Serius? Iya. Apa namanya? Gue lupa waktu itu, kayak gue pernah nanya gitu, terus akhirnya dia balas terus minta WA kalau nggak salah ya, kan dia langsung terhubung ke WA ya. Terus dia tanya problemnya gimana. Terus habis itu gue mikir kayak, gue curhat nggak ya, lanjut gitu. Tapi udah depannya dia udah ngasih, kamu tuh kayaknya gini. Terus gue praktekin tuh. Bener. Iya, enak jadinya. Enak gitu. Emang. Kayak coba tarik napas gitu. Cuma ngomongnya kayak gitu doang sih. Terus kira dia nanya lagi, sebenarnya detailnya kayak gimana, kita mau ngasih jalannya kayak gimana kan. Terus gue mikir, curhat nggak ya gitu. Gue nggak balas lagi gitu. Oke. Gitu. Ya menurut gue itu bagus banget sih. Kan sebagai kayak kalau misalnya kita semua nggak bisa yang kayak cerita, kita anggapnya kan psikolog itu kan orang lain kan. Iya, betul. Kayak aman nggak ya gue cerita ke dia, atau kayak aduh gimana ya gue ketemu orang baru dan gue cerita, iya kan. Tapi mungkin aplikasi ataupun juga web itu bisa ngebantu banget kayak. Dan apalagi kan psikolog tuh kan punya kode etik yang mereka kayak dokter mereka nggak boleh cerita kan hal-hal pribadi ke orang lain gitu loh. Jadi itu rahasia gitu loh, ya kan. Dokter kan juga nggak mungkin cerita hal-hal pribadi pasiennya kan. Jadi menurut gue sih aman sih. Sebenarnya aman ya. Kalau di luar negeri tuh kayak gue pernah baca untuk remaja ya, karena mungkin tingkat bunuh diri pada remaja itu lebih tinggi karena kan mereka masih labil. Kan banyak banget tuh kasus-kasus pelajar SMP, SMA tuh udah bunuh diri karena dibully lah apalah. Iya. Dan di luar tuh kayak ada hotline atau mungkin perkumpulan gitu yang memang untuk remaja itu curhat ataupun juga nyeritain masalah mereka. Sampai ada kayak gitu ya di sana ya. Ya kayaknya di luar lebih concern ya terkait mental health ini. Mental health ya. Iya. Kalau di Indonesia sih kan mungkin ya, karena kayak masih kolot gitu kan pemikiran kita sebenarnya. Jadi kayak aduh, lu ngapain ke psikolog? Emang lu udah gila apa? Iya emang. Lu udah nyampe ke tahap itu. Iya kan? Jadi pada akhirnya kita pun jadi kayak kesana nggak ya gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya orang udah kayak ada beberapa orang mungkin kasus yang mereka mencoba untuk bunuh diri gitu kan. Orang kan jadi ataupun mereka sampai bunuh diri. Orang-orang dekatnya kan jadi kayak
apa ya, kaget. Ya ampun, padahal dia ini semangat, anak yang ceria, dia ini anak yang mudah bergaul. Lo itu tuh kalian nggak bisa jadi indikator bahwa orang itu akan baik-baik aja. Betul, kadang-kadang orang yang paling bahagia itu yang paling tersakiti, ya nggak sih? Betul sekali. Kayak jadi gitu. Orang yang kalau kita lihat banyak tertawanya itu mungkin dia lebih banyak nangisnya di belakang. Bener, itu bener banget sih. Iya kan? Iya, jadi kita nggak bisa tiba-tiba kalau dia banyak ketawa terus tiba-tiba besoknya dia udah ini ya nggak ada lagi misalkan, kita langsung bilang, loh anak ini tuh kayak gini-gini. Iya emang sering banget itu. Nggak bisa kita bilang kayak gitu, karena emang sekarang tampilan luar aja tuh kayak gitu. Kayak orang berpura-pura ceria, tapi sebenarnya dalamnya sakit banget gitu. Tapi malu mau curhat nih, bukan malu juga, kayak takut, berpikir dua kali. Lebih takut ke apa ya, judgementnya kali ya. Iya, kayak feedback orang tuh, bagus nggak ya ke gue? Dia bisa nerima nggak ya kalau gue cerita kayak gini? Iya emang kayak gitu. Mau curhat ke teman, antar dibilang gini, antar dibilang baper. Mau dicurhat ke psikolog, antar dibilang ini tuh gila segala macam. Jadi serba salah nih, teman-teman. Itu kan tadi kan teman-teman, Kak. Kalau orang tua, gimana sih? Kalian pernah nggak sih kayak curhat ke orang tua kayak, aduh kayaknya ini berat, aduh kayaknya ini. Terus feedbacknya mereka gimana? Aku tuh suka curhat ke almarhum sih, papa. Terus feedbacknya gimana? Tempat curhat aku tuh dia. Pastilah anak cewek ya. Gue juga gitu. Aduh, gue ngomongnya pengen nangis. Ya ampun. Gak apa-apa. Iya, jadi apapun gitu loh. Ya gitu. Mau masalah pekerjaan, masalah percintaan, semuanya ya diceritain. Semuanya. Enak banget gitu. Kadang gue marah gitu kan. Kalau gue kerja capek banget gitu kan. Gue jadi nangis. Gak apa-apa, gak punya tisu, maaf. Capek banget kerja kan, misalnya di bawah tekanan kan, kita kan jurnalis kadang-kadang kan kerja kan di bawah tekanan gitu, udah capek, udah dimarahin segala macam, udah gitu kita bikin yang terbaik pun nggak dapat nggak dapat apresiasi dari pimpinan segala macam, udah gitu ditambah dengan berbagai problem. Itu tuh gue pulang langsung nelfon, Pak ini gimana sih, kok gini kok gue selalu kayak gini, terus dia cuma denger doang, dia cuma denger, terus itu kayak gue cerita udah panjang, udah marah-marah udah panjang, terus gue juga mau nangis. Terus udah nih, ya udah sekarang berdoa, kita doa bareng-bareng ya gitu. Kadang-kadang tuh cuma itu yang kita butuhin, ya nggak sih? Serius. Kayak gue nggak perlu lagi kayak nasehat atau apa, kayak cuman gitu doang. Cuman didengar doang. Dan cuman kayak suara, yang penting suara doang gitu. Kayak, itu tuh menandakan bahwa lo tuh hadir, iya nggak sih? Bokap kita tuh ada sama-sama kita, walaupun kita jauh. Jadi kalau dia lihat gue udah kayak nangis banget gitu, kayak dia udah bikin ngelucu aja gitu. Padahal dia tuh orangnya dikenal sangat arogan, sangat pokoknya orangnya tegas. Sama banget. Bokap gue tuh dikenal nggak ada humor-humornya. Orang semua tuh pada takut, tapi sama gue tuh dikasih humor gitu loh. Jadi kayak, masa dia bisa ngeliat gue kereta gitu kan. Loh, kereta nangis? Lah, ini anak cowok nangis gitu, suka manggil gue kayak gitu. Anak cowok nangis gitu. Kereta, nih papa bawain ini mau lihat ini nggak? Pulang Kupang ya gini. Panggilannya kereta? Iya. Kenapa? Karena kan nama gue kan Margareta, jadi kadang gue dipanggil kereta, kadang goret gitu. Gue dipanggilnya banyak sama dia, suka sama dia gitu. Jadi kadang-kadang kereta gitu. Kalau enggak keriting gitu. Suka bilang gitu. Iya. Terus gue kalau udah kesel, tua gitu kan. Gue suka kalau kesel. Tua jelek, gue sering gitu sama dia gitu. Tapi memang apa ya, hubungan anak perempuan sama papa itu kayak bener-bener itu juga terjadi sama gue, Kak. Jadi bokap gue tuh sama kayak dia ke orang lain tuh kayak jahat. Dikenal jahat ya mungkin ya. Tapi ke gue tuh kayak bener-bener ngemong, kayak bener-bener manjain dia kita tuh gitu loh. Selalu ngasih apapun yang gue mau, bukan dalam hal materi ya, tapi menurut gue kayak even gue salah pun dia tuh nggak pernah nyalain gue. Benar,
Sama sekali enggak pernah. Jadi pernah ada satu momen ini banyak ini nyamuk ini di Bantar Gebang apa gimana sih? Tolong dong, itu lagi suasana sedih nih. Jadi ada satu momen namanya kita apa ya, masih muda ya Kak ya. Jadi kayak cepat mengambil keputusan ataupun melakukan sesuatu yang tanpa berpikir panjang gitu. Terus gue salah lah gitu. Gue tahu itu salah, terus gue telepon bokap gue dong kayak gue panggilnya ayah gue gini gue tahu gue salah dan gue tuh kayak merasa kayak aduh gimana ya, mau balik lagi tapi nggak bisa, udah kelewat lah ya, udah terjadi. Terus bokap gue tuh kayak dia tuh itu yang ya puji Tuhannya ya, kayak gue dapet bokap yang sangat suportif ke gue. Jadi kayak nggak nyalahin, cuman kayak selalu ngasih solusi dan selalu betul. Kayak oh ya kalau gue ngelakuin gue ngambil keputusan yang sebaiknya tuh bisa dipikirin 2 kali. Jadi dia tuh kayak ya nggak apa-apa. Ini tuh kayak gini, ini kayak betul. Gini kayak gitu. Waktu gue mau pindah program terus gue curhat sama dia kan, Pak gue mau pindah program gini. Terus dia langsung kayak bagus dong, ini dapat pengalaman baru itu kayak gitu. Pokoknya dia kayak mendukung aja semua segala banget, segala sesuatu. Jadi bikin kita tuh semangat. Jadi meskipun dibalik semua pekerjaan kita yang berat, semua tekanan pekerjaan kita, ya gimana ya? Kita tuh akan jadi seneng gitu loh, karena dikasih dukungan sama orang tua gitu. Lo bisa lebih dekat sama papa sih. Emang mama kadang-kadang, cuman lebih dekatnya sama papa. Iya, kenapa ya? Gue tuh juga dulu suka berantem sama nyokap gue. Iya, gue juga mungkin karena gini ya, apa ya, sama-sama cewek kali ya. Dan apa ya, orang bilang tuh kita tuh cerminan mama kita. Iya, jadi kayak itu suka berantem. Karena dia ngadepin dirinya sendiri ya nggak sih? Iya. Gue pernah sampai kabur dari rumah waktu SMA. Serius? Iya, karena berantem sama nyokap. Terus berapa lama? Sama bokap. Seminggu, tapi gue ke rumah nenek. Iya, gue tuh dulu gue melihat bahwa gue tuh dulu nggak akrab banget sama nyokap gue sampai apa ya, gue tuh kalau pergi aja, gue ngobrolnya tuh sama bokap gue. Jadi gue pernah mau pergi nih siap-siap SMA kalau nggak salah. Jadi gue lagi siap-siap udah di kamar nih kan, menghadap ke meja rias gitu kan. Terus nyokap gue masuk terus dia bilangin mau pergi. Terus gue bilang iya, oh ya udah sini mama sisirin rambutnya. Gue langsung kayak nggak mau gitu. Gue membayangkan saking nggak deketnya gue sama nyokap gue, tapi sekarang gue menyesal kayak ya semakin dewasa kan kita akan apa ya, lebih fair nggak sih? Kita akan cerita ke nyokap dan juga bokap ya. Dan kan? apalagi kita kan anak rantau, jadi pasti kita itu kayak ngerasa kasih sayang orang tua, sangat merindukan itu. Kalau kita bersama terus tiap hari mungkin kita akan ngerasa itu kayak hal yang biasa. Tapi kalau kita jauh kayak gini kan, aduh rindu banget. Rindu keluarga, rindu mama, rindu papa, rindu kakak adik gitu kan. Kalau bersama terus kan kita pasti berantem mulu kan. Iya, tapi begitu pulangnya berantem lagi. Iya. Baru nyampe sehari di rumah udah berantem. Ya tapi itulah seninya ya nggak sih? Kita pasti akan dimanapun kita ngerantau pasti kita akan kangen sama keluarga. Kita. Jadi itu yang apa ya? Menurut gue bersyukurlah kalian yang punya keluarga yang suportif. Karena itu ngaruh banget ke mental kita. Betul. Kan. Mungkin ada orang tua di luar sana yang mungkin terlalu fokus sama kerjaannya dia. Yang kayak mereka ngerasa gue mencukupi lu secara finansial. Iya, finansial, tapi secara mentalnya tuh nggak dapat. Padahal itu yang paling penting. Ya orang bisa apa ya, beli apapun yang dia mau, tapi nggak bisa ngisi kekurangan dalam diri dia tuh susah banget kalau udah bener-bener kosong ya. Bahkan ada orang-orang yang mencari apa ya, kekosongan itu lewat hal-hal lain. Iya, sebenarnya itu lebih parah. Karena kalau finansial aja tuh sebenarnya kita bisa nyari, tapi kalau kedekatan secara emosional itu tuh yang paling penting. Karena bagaimana kita itu tumbuh menjadi orang-orang yang positif. Itu kan dari orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga kita. Ya kan? Karen menyinggung gimana kita apa ya, positif gitu ya ke orang lain. Gue tuh sering mikir, gue nggak tahu ini Karen nggak juga nggak ya, tapi gue tuh selalu punya pikiran kayak gini, orang yang cepat marah ataupun orang yang punya apa ya
dia nggak bersikap baik sama orang lain. Menurut gue tuh dia punya ini sih, maksudnya apa ya, dia orangnya nggak pernah have fun gitu ya nggak sih, kayak ya lo nggak bisa menyenangkan diri lo sendiri, lo nggak mencintai diri lo sendiri sampai akhirnya lo berbuat hal yang tidak menyenangkan ke orang lain. Iya, bisa juga dan bisa juga karena dia itu kurang kasih sayang. Bisa dia, kali iya, ya. Jadi kayak dia kurang kasih sayang, jadi dia melampiaskan itu dengan marah. Dia melampiaskan itu dengan cara bagaimana sikap dia kasar kepada orang lain gitu. Nah itu dia sih. Jadi benar-benar hal-hal sekecil itu tuh sebenarnya penting banget untuk kita gitu. Seberapa bahaya kalau itu nggak ditangani atau kita nggak aware lah sama kesehatan mental kita. Itu dia kayak tadi yang udah gue cerita, bagaimana gue menghadapi sampai masalah, nangis. sampai nangis kayak udah terguling-guling di lantai, udah pengen kayak yang, udahlah gue end aja udahlah ya, gitu kan. Itu dampak paling bahaya dari gue nggak bisa curhat ke orang, dari gue cuman berpikir kalau masalah gue itu gue pendam sendiri gue bisa selesai, ternyata tuh sebenarnya salah. Karena pada akhirnya jadinya numpuk. Masalah satu sama masalah yang satu numpuk, akhirnya karena udah penuh banget, ya udah gue udah kelepasan aja gitu. Mending gue end aja udahlah, ngapain lagi hidup gitu kan. Gue tuh lihat di Instagram ada apa ya, kata-katanya Okky Setiana Dewi. Itu bagus banget dan kayak ngena banget ke gue. Dia bilang gini, kenapa sih orang tuh cepat marah, cepat tersinggung? Ibaratnya tuh mereka punya luka di badan ya. Jadi luka misalnya lebam ataupun luka yang belum diobati dengan benar. Kalau kita sentuh sakit nggak? Sakit lah ya. Sakit kan? Nah itu tuh artinya kalau orang yang cepat tersinggung, cepat marah, dia tuh punya luka di badannya dia. Iya, betul. Jadi begitu kita senggol sedikit pun akan sakit. Itu benar Iya, banget kan? Benar. Kayak gue ngeliat banget loh. Gue lihat itu di Instagram tuh kayak anjir bener juga ya. Enak banget ya. Makanya kita apa luka-luka kita even di masa sekarang ataupun masa lalu itu penting banget sih kita selesain. Betul. Mungkin hal yang paling simpel adalah memaafkan diri kita, ya nggak sih? Iya betul. Kadang-kadang kita kayak ngerasa bahwa oke, gue pernah berbuat salah, jadi itu akan ngefek ke masa depan kita ataupun cara kita mengambil keputusan ataupun cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Iya nggak sih? Betul. Akan ngefek kan? Jadi benar sekali memaafkan diri kita sendiri. Mungkin itu hal yang paling mendasar bagaimana kita mendapatkan pandangan positif ya, dari memaafkan diri kita sendiri, berusaha untuk menerima diri kita sendiri apa adanya, supaya ketika kita menjalani hari-hari ke depan ya udah kita udah melupakan hal-hal yang kemarin. Jadi udah kayak yang tadi dibilang itu luka itu udah benar-benar sembuh. Iya, luka itu jadi kalau disentuh sama orang kan nggak perih, nggak sakit gitu, karena kita udah melupakan gitu loh. Sama ya, kalau apa ya, kalau luka kalau kita biarin gitu aja kan makin lama makin besar lukanya kan. Dan kalau udah makin besar susah untuk diobati. Iya kan? Kalau ya istilahnya kalau misalnya tangan kita luka diamputasi, itu kan lebih besar ininya, lebih besar konsekuensinya. Kita nggak akan bisa lagi mengembalikan itu dari awal kan. Kayak awal lagi. Makanya penting banget lah ya Kak ya, kita apa ya, aware sama kesehatan mental kita. Kita tahu lah gimana cara kita ngatasin stres, kita tahu cara menyenangkan diri kita sendiri. Kalau teman-teman mau apa ya, mau have fun atau mau mungkin cara ngatasin stres orang kan beda-beda. Kalau Karya nih kalau lagi stres tuh ngapain? Misal kalau stres apa yang dilakukan? Jalan-jalan ke depan aja nggak apa-apa. Gue kayak shopping juga sih gue sebenarnya. Shopping itu menjadi hal yang paling kayaknya cewek-cewek semua gitu ya. Paling gampang banget untuk mengurangi stres. Iya. Tapi kalau akhir bulan gimana caranya? Nah itu dia. Kalau akhir bulan udah jalan-jalan aja ke depan rumah. Tapi itu sama sih Kak. Gue kalau misalnya bener-bener apa ya, stres, yang gue butuhin tuh cuma udara segar. Iya kan? Jadi kayak udara segar kan. Yang penting keluar dari kamar itu. Iya. Jalan-jalan sendiri, nggak apa-apa jalan-jalan aja, nggak apa-apa jalan-jalan, terus udah dapat udara segar, ngelihat yang bagus-bagus ya itu kan? Balik tuh udah kayak udah hilang, udah enak lagi. Udah enak gitu. Makanya penting banget kalian tuh tahu gimana cara membahagiakan diri kalian. Hal yang simple aja, nggak usah ya lah kalau belanja mah tekor ya. Kalau tiap hari ya, kalau stresnya kita kan cewek-cewek gampang banget stres kan. Gampang stres. Hal simple yang bikin kalian bahagia tuh kalian harus tahu dulu. Jadi kita bisa apa ya, ngatasin itu. Betul. Jadi
mengenali diri kita. Banyak sih orang-orang ada yang nonton video-video lucu. Iya. Jadi sesimpel itu untuk mengembalikan moodnya dia gitu. Jadi nonton video-video lucu, ataukah mungkin dia suka hobi dengan main game atau apapun itu, kan masing-masing orang beda dan dia punya bagaimana cara dia untuk mengontrol tekanan stresnya dia gitu kan. Atau mungkin dia dengan cara berbagi ke orang yang paling dia percaya gitu. Banyak hal sih ya. Makanya apapun itu ya kenali diri kalian sendiri ya. Jadi dengan mengenali diri kita, mencintai diri kita, kita bisa tahu apa kekurangan diri kita dan juga cara mengatasinya. Berat banget gak sih obrolan kita hari ini? Berat banget sumpah. Tapi ini penting untuk menginspirasi teman-teman semua. Thank you juga Karen sudah menceritakan dari dalam hatinya. Dari dalam hati banget teman-teman semua. Semoga itu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Kalau punya masalah, kalau punya problem, bagaimana teman-teman mengenali diri kalian sendiri, mengenali masalah tersebut untuk diatasi dengan baik ya. Dan kita selalu ya kalau teman-teman mau supaya kita ngebahas soal apapun juga, teman-teman bisa komen di. Kasih dong kita tema-tema menarik gitu kan. Jadi kita kan juga excited untuk bikin terus konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Jadi ingat teman-teman, kita nggak cuman punya YouTube channel, tapi kita juga punya portal news peristiwa24.com. Kalian bisa kunjungi untuk update berita-berita terbaru. Dan juga jangan lupa untuk selalu follow kita di Instagram, ada Facebook, ada Snack Video dan lain sebagainya, supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate dan juga informasi-informasi teraktual. Oke, saya Reni, Belia, bye-bye. Sampai jumpa.